Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1101 sampai Bab 1105. Ketika Song Wanting muncul, semua orang terkejut kecuali Ye Chen. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Song Wanting, yang keberadaannya tidak diketahui sejak lama dan yang hidup dan matinya tidak diketahui, tiba-tiba muncul di konferensi pers. Anda tahu, beberapa detik yang lalu, grup lagu tidak dapat memastikan apakah Song Wanting masih hidup. Jadi mereka mengadakan rapat dewan dan mengumumkan penunjukan Song Tianming sebagai ketua baru. Namun, detik berikutnya, Song Wanting tiba-tiba kembali. Hampir semua orang tidak bisa menerima alur cerita sebesar itu, dan saya khawatir filmnya tidak akan berani membuatnya seperti ini. Di antara mereka, yang paling tidak bisa menerima kenyataan di depannya adalah Song Tianming, yang baru saja menggantikan ketua grup lagu. Pada saat ini, Song Tianming menatap Song Wanting dengan mata yang berkaca-kaca. Matanya terbuka lebar, bola matanya merah, dan merah pada saat bersamaan. Sepasang bola mata itu hampir keluar dari rongganya. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak percaya bahwa Song Wanting dapat kembali ke China dari Jepang hidup-hidup. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, karena dia masih hidup, mengapa bahkan polisi Jepang tidak mengetahuinya, meskipun polisi Jepang telah mulai mengurangi jumlah orang yang mencari Song Wanting. Mereka masih belum, dia benar-benar melewati polisi Jepang dan kembali ke China diam-diam. Apa niatnya? Dia memiliki hubungan yang dalam dengan lelaki tua itu, kakek dan cucunya. Bahkan jika dia tidak percaya pada dirinya sendiri, dia bahkan tidak bisa meragukan lelaki tua itu. Bukan, mungkinkah? Apakah dia menyadari sesuatu? Memikirkan hal ini, Song Tianming panik setengah mati. Song Rongrong bahkan lebih kaget dan ketakutan di sampingnya. Dia juga tidak mengerti bagaimana Song Wanting bisa selamat, apalagi bagaimana dia kembali ke China. Sekarang, masalah tentang dia telah tersebar luas di China dan Jepang, dan semua orang mengetahuinya. Dengan popularitasnya saat ini, sangat tidak mungkin baginya untuk kembali ke China secara diam-diam, kecuali seseorang dengan kekuatan gaib yang hebat membantunya secara rahasia. Setelah memikirkan hal ini, Song Rongrong segera melihat wajah tersenyum di baris pertama kursi VIP, Ye Chen. Pada saat ini, jantungnya berdetak kencang, dan sebuah pikiran muncul, mungkinkah, apakah itu Ye Chen? Ya, pasti dia. Tidak heran dia kembali dari Jepang dengan begitu sederhana. Sekarang Song Wanting aman, bagaimana dia bisa menyerah mencari? Selain itu, hanya dia yang memiliki kemampuan untuk membawa Song Wanting kembali dari Jepang tanpa ada yang menyadarinya. Tidak heran dia bersikeras untuk berpartisipasi dalam konferensi pers Song Group. Ternyata dia diam-diam memanipulasi semua ini. Memikirkan hal ini, Song Rongrong ketakutan setengah mati. Dia takut Ye Chen sudah tahu apa yang dia dan ayahnya rencanakan. Kalau begitu, Ye Chen pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Saat ini, perhatian media tertuju pada Song Wanting. Dari awal hingga akhir, tidak ada reporter yang memperhatikan Ye Chen yang duduk di baris pertama dengan bagian belakang kepalanya menghadap mereka. Pada saat ini, suara penutup kamera di tempat kejadian berderak seperti petasan. Di bawah tatapan semua orang, Song Wanting berjalan menuju mimbar. Wartawan yang tak terhitung jumlahnya mengulurkan mikrofon mereka saat ini, dan beberapa wartawan bertanya dengan tergesa-gesa dan panik, Nona Song, saya seorang reporter dari Jiangnan Finance and Economics. Saya ingin bertanya, bagaimana Anda bisa lolos dari kecelakaan mobil itu, jatuh dari tebing di Jepang, lahir? Song Wanting menghentikan langkahnya, sedikit tersenyum, dan berkata, kebetulan saya tidak berada di dalam mobil ketika kecelakaan itu terjadi. Seseorang bertanya lagi, kalau begitu Nona Song, karena Anda sudah berhari-hari tidak berada di dalam mobil,
polisi Jepang mencari di mana-mana keberadaan Anda. Mengapa Anda tidak muncul? Song Wanting menjawab, saya tidak muncul karena saya curiga bahwa kecelakaan yang saya temui disebabkan oleh manusia. Demi keselamatan pribadi saya tidak mengungkapkannya kepada publik. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat kejadian tersentak. Apakah kecelakaan yang ditemui Song Wanting adalah buatan manusia? Jika ini benar, bukankah seseorang ingin membunuhnya? Untukmu saat ini, Song Tianming masih berfantasi bahwa apa yang dia lakukan belum terungkap. Pada saat yang sama, dia berpikir pada dirinya sendiri, tidak masalah jika Song Wanting yang terkutuk ini kembali. Bagaimanapun juga, lelaki tua itu telah menjadi gila sekarang, dan dia tidak memiliki pendukung di grup lagu. Jika Anda ingin menghukum dia di masa depan, akan ada lebih banyak kesempatan. Pada saat ini, Song Wanting memandang Song Tianming, dan bertanya dengan lantang, Paman, saya dengar Dewan Direksi memilih Anda sebagai ketua baru karena saya tidak ada di sini. Song Tianming menggosok tangannya karena malu, dan berkata sambil mencibir, hehe, masalah ini, hei, semua orang juga berpikir bahwa grup tidak bisa tanpa pemimpin selamanya, jadi mereka merekomendasikan saya untuk datang keluar untuk menggantikanmu. Song Wanting mengangguk dan berkata dengan serius, terima kasih banyak, Paman, terima kasih, Paman, karena telah berbagi kekhawatiranku. Saat dia berbicara, dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya lagi, Paman, kamu baru saja mengatakan sekarang jika saya kembali, Anda akan secara otomatis mengembalikan posisi ketua kepada saya. Bukankah ini harus diperhitungkan, Song? Tianming melihat sekeliling dengan malu. Sialan, ada begitu banyak reporter media di sini, dan Ye Chen, bajingan itu, juga ada di sini. Apa yang baru saja saya katakan, saya tidak bisa menariknya kembali di depan mereka. Jika tidak, begitu media melaporkannya, saya akan segera menjadi terkenal. Terlebih lagi, Ye Chen adalah bajingan yang tidak mudah dihadapi. Diselamatkan olehnya, aku tidak akan melepaskan posisi panjang, dan Ye Chen tidak akan melepaskanku. Sepertinya saat ini, kita hanya bisa mundur dan menyerah dulu. Memikirkan hal ini, hati Song Tianming berdarah, dan dia tidak bisa menahan kutukan di lubuk hatinya, ini sangat tidak masuk akal. Saya sengaja berencana untuk menjadi ketua dewan, tetapi akan menjadi dingin dalam beberapa menit setelah saya resmi naik panggung. Saya bahkan belum duduk di kantor ketua sedetik pun. Namun, meskipun dia memiliki keengganan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya, dia tidak berani membuat kesalahan saat ini. Dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata, jangan khawatir, posisi ketua grup lagu adalah milikmu, aku hanya membantumu dengan beberapa urusan penting ketika kamu tidak kembali. Sekarang kamu kembali, maka ini posisi itu secara alami akan dikembalikan kepada Anda. Setelah itu, dia mengambil mikrofon dan berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang, saya umumkan bahwa posisi ketua grup lagu akan terus dipegang oleh Mas Song Wanting. Saya percaya ini juga menjadi tanggung jawab mayoritas pemegang saham. Solusi terbaik di benak pemegang saham, ayo, semuanya bertepuk tangan. Penonton langsung bertepuk tangan. Song Wanting mengangguk saat ini, mengambil mikrofon, dan berkata kepada semua penonton, terima kasih telah datang ke grup lagu hari ini. Ini adalah akhir dari konferensi pers hari ini. Selanjutnya, saya akan mengadakan rapat dewan dan berdiskusi dengan saat ini anggota dewan direksi akan membahas berbagai urusan yang terjadi dalam grup selama ketidakhadiran saya, karena ada banyak rahasia komersial yang terlibat. Jadi silakan tinggalkan tempat tersebut terlebih dahulu. Wartawan media telah menangkap berita besar tentang kembalinya Song Wanting ke China saat ini. Mereka semua sedang terburu-buru untuk kembali menulis artikel dan merilis berita. Jadi mereka segera mengemasi perlengkapannya dan pergi dengan tertib. Song Tianming dan Song Rongrong saling memandang, dan ayah dan anak itu kurang lebih sangat khawatir di dalam hati mereka. Keduanya tidak tahu apa yang Song Wanting coba lakukan dengan rapat dewan direksi.
Jika itu hanya rapat dewan biasa, maka tidak apa-apa untuk mengatakan, semua orang melaporkan kepadanya apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, pada dasarnya hampir sama. Tetapi jika Song Wanting sudah mengetahui sesuatu, akan agak sulit untuk mengambil tindakan terhadap ayah dan anak di dewan direksi ini. Jadi, Song Tianming dengan sengaja mencoba bertanya, apakah Anda punya rencana untuk mengadakan rapat dewan? Song Wanting sedikit tersenyum, jangan khawatir, Paman, saya akan mengkonfirmasi banyak hal dengan semua orang saat kita mengadakan rapat nanti. Lagu Tianming dia mengangguk dengan gugup. Segera, semua wartawan media meninggalkan tempat kejadian. Di auditorium seluruh konferensi pers, hanya Ye Chen yang duduk di sini. Song Tianming sedikit gugup, dan berpura-pura malu dan berkata, "Baiklah, Tuan Ye. Wanting akan mengadakan rapat dewan, yang mungkin melibatkan beberapa rahasia komersial grup lagu. Jadi tolong hindari untuk sementara waktu." Ye Chen tersenyum dengan tenang, jangan khawatir, Tuan Song, tidak ada rahasia komersial dalam rapat dewan hari ini. Ini, Song Tianming merasa lebih gugup seperti menabuh drum. Dia berpikir pada dirinya sendiri, apa maksud Ye Chen? Mengapa kamu bertindak seolah dia tahu segalanya? Pada saat ini, pintu ruang laporan didorong terbuka, dan lebih dari 30 atau 40 pria berbaju hitam maju ke depan dan memasuki. Para direktur grup lagu semuanya terkejut dengan pertempuran di depan mereka. Saat mereka melihat Hashimoto Jinxian, Song Tianming, ayah dan anak Song Rongrong hampir ketakutan dan kaki mereka lemas. Pada saat ini, ayah dan anak itu menyadari bahwa mereka telah berhasil. Kalau tidak, Ye Chen tidak akan pernah diam, membawa kembali Song Wanting dan Hashimoto Jinxian pada saat bersamaan. Pembunuhan Song Wanting di Jepang sepenuhnya merupakan urusan kotor antara ayah dan anak dan Hashimoto Kinsen secara pribadi. Song Tianming dan Song Rongrong, ayah dan anak, ingin membunuh Song Wanting untuk mewarisi seluruh keluarga Song. Hashimoto Jinxian, sebaliknya, ingin mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih besar melalui kerjasama dengan ayah dan anak tersebut. Imbalan ratusan juta dolar, dan setidaknya 10 poin saham, sudah cukup untuk mendorong Hashimoto mengambil risiko terlebih dahulu. Sebelum Hashimoto Kin pertama kali muncul, ayah dan anak itu selalu menganggapnya sebagai firewall mereka. Dalam pandangan mereka, selama Hashimoto Kinsen tidak marah, ayah dan anak itu benar-benar aman. Tetapi mereka tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen benar-benar memindahkan firewall ini dari Jepang kepadanya. Saat ini, Song dan putranya tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi direktur lain dari Dewan Direksi mengenali Hashimoto, dan mau tidak mau bertanya, bukankah ini Wakil Presiden Nippon Steel? Tuan Hashimoto, Song Wanting, kamu. Bagaimana kamu bisa menculik Tuan Hashimoto ke Jinling? Ye Chen berdiri saat ini, dan berkata dengan keras, aku menculik Hashimoto di sini dulu. Apakah kamu punya pendapat? Melihat itu Ye Chen di tahun-tahun awalnya, dan nadanya agak serius, pria itu langsung goyah. Dia hanyalah pemegang saham kecil di grup lagu, dan dia tidak berani memprovokasi Ye Chen sama sekali. Wajah Song Tianming dipenuhi keringat dingin saat ini, dia terus menyekanya, tetapi kecepatan menyekanya tidak secepat Liu. Song Rongrong juga sangat ketakutan hingga kakinya bergoyang. Setelah insiden Dong Chuang, dia tidak tahu hukuman apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Ye Chen berjalan ke Hashimoto Jinxian saat ini, dan berkata dengan dingin, Tuan Hashimoto, beritahu semua orang apa yang terjadi. Hashimoto Jinxian berkata dengan gemetar, kembalilah ke Tuan Ye. Semuanya benar-benar dipicu oleh Song Tianming dan Song Rongrong. Sepasang bajingan, mereka memikat saya dengan hadiah tinggi dan meminta saya untuk membantu mereka membunuh Nona Song Wanting di Jepang. Saya membayar mereka kecelakaan lalu lintas diatur sesuai dengan keinginan dua asisten Song dan seorang pengemudi, serta ayah dan anak mereka adalah biang keladinya. Begitu.
Kata-kata ini keluar, penonton terkejut, tak satu pun dari pemegang saham ini yang menyangka hilangnya Song Wanting beberapa waktu lalu ternyata merupakan kasus pembunuhan. Wajah Song Tianming pucat karena ketakutan, dan dia berkata dengan gemetar, "Kiao Hashimoto, kamu, jangan bicara di sini, Kapan aku membiarkan Anda membunuh Song Wanting? Song Wanting adalah keponakan saya. Bagaimana saya bisa ingin membunuhnya? Begitu. Ini jelas niat jahat Anda sendiri. Tapi, saat ini, Anda akan tuangkan air kotor padaku. Kamu, apa niatmu?" Song Rongrong juga menegur dengan gemetar, "Hanya itu benar, Hashimoto Kinsen, kamu sialan hari ini. Iblis Jepang, datang ke Jinling untuk berbicara omong kosong. Percayalah, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu yang rusak, Hashimoto." Jinxian meraung dengan marah berkata, "Aku telah sangat dirugikan oleh kalian berdua anjing. Kalian berdua masih ingin menambah masalah saat ini." Setelah selesai berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya, menemukan rekaman, dan berkata dengan suara dingin, "Semuanya dengarkan rekamannya. Dengarkan bagaimana sepasang anjing ini membunuh Nona Song." Segera setelah itu, dia menekan play. Di telepon, suara Song Rongrong terdengar. "Oh, Tuan Hashimoto, saudara perempuan saya sudah berencana berangkat ke Jepang besok. Ayah saya meminta saya untuk bertanya kepada Anda. Apakah Anda sudah membuat pengaturan di sana? Kali ini, kita harus memastikan bahwa dia ada kehidupan untuk pergi, tetapi tidak ada kehidupan untuk kembali." Awalnya, ayah dan anak Song Tianming dan Song Rongrong sudah ketakutan sampai mengalami gangguan mental. Ketika mereka mendengar bahwa Ye Chen akan mengundang Tuan Song, mereka berdua gemetar hebat seperti disambar petir. Pada saat ini, subteks yang dibagikan ayah dan anak itu di dalam hati mereka adalah, bukankah lelaki tua itu sudah gila? Dia bahkan tidak bisa mengendalikan buang air besar. Apa yang Ye Chen lakukan di sini saat ini? Jantung berdetak kencang. Dengan putus asa berpikir di dalam hatinya, mungkinkah yang lama telah kembali ke keadaan semula? Bukankah ini semua sudah berakhir? Hanya berpikir, Song pengurus rumah tangga, Yubo, menemani Tuan Song dan masuk. Saat ini, Tuan Song memiliki sosok yang kuat dan wajah yang tegas. Bagaimana dia bisa terlihat setengah gila? Song Tianming dan Song Rongrong bahkan lebih ketakutan dan bingung. Tidak peduli apa, mereka tidak tahu mengapa Tuan Song, yang kencing di celana di depan mereka berdua di rumah sakit pagi ini, sekarang kembali normal. Begitu Tuan Song memasuki ruang kuliah, dia menatap ayah dan anak Song Tianming dan Song Rongrong dengan mata tajam, dan dengan marah menegur, "Kamu bajingan, apakah kalian berdua berpikir bahwa kamu dapat menutupi langit dengan satu tangan? Tidak hanya Lian Wanting yang berani membunuhku, dan berani membiusku. Apakah kamu memiliki kemanusiaan?" Song Tianming sangat ketakutan sehingga dia berlutut di depan Tuan Song, menangis. Ayah yang salah. Akulah yang akan mati. Akulah yang kehilangan akal. Aku benar-benar tahu aku salah, maafkan aku sekali. Ayah, Tuan Song memarahi dengan marah, "Maafkan kamu. Apakah kamu masih melakukannya sekarang? Punya wajah untuk memintaku menyelamatkanmu. Tahukah kamu bahwa dalam hukum keluarga yang dirumuskan oleh leluhur keluarga Song saya, apa yang kamu lakukan adalah kejahatan besar?" Song Tianming menangis dan berkata, "Ayah, aku memang membuat kesalahan besar, tapi aku juga terpaksa tidak melakukan apa-apa." "Kamu kentut!" Tuan tua Song meraung, dan segera mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Song Tianming. Song Tianming menutupi wajahnya dan menangis. "Ayah, pikirkanlah, aku putra tertuamu, putra tertua. Menurut aturan nenek moyang kita sejak zaman kuno, putra tertua harus mewarisi tahta. Tetapi mengapa Anda tidak biarkan aku menjadi putra dinasti Song? Patriark keluarga, mengapa Anda membiarkan Song Wanting, seorang gadis berambut kuning, menjadi patriark keluarga Song?
jika Anda membiarkan saya menjadi patriark keluarga Song, bagaimana mungkin saya telah membuat kesalahan besar?" Tuan Song sangat marah sehingga dia mengangkat tangannya dan menamparkan Song Tianming lagi. Kamu bajingan, kamu masih menemukan segala macam alasan untuk minta maaf. Jika bukan karena Guru Ye bantuan yang murah hati dan menyusun strategi kali ini, menginginkan akan dibunuh oleh Anda ayah dan anak, saya diracuni oleh Anda menjadi demensia. Apakah Anda pikir ini bisakah Anda permisi? Untuk melindungi dirinya sendiri, Song Honor menangis dan berkata kepada Tuan Song, "Kakek, saya selalu mengikuti instruksi ayah saya. Dia mengatur segalanya untuk saya melakukan ini. Tolong lihat bahwa saya adalah Anda, demi putra dan cucu tertua. Tolong maafkan saya kali ini." Ten Song menunjuk Song Rongrong, dan berkata dengan marah, "Kamu tidak tahu malu, tidak bertanggung jawab, menghinamu, mengkhianati ayahmu dan memohon kemuliaan. Mengapa keluarga Songku berperilaku sepertimu? Kalian berdua adalah sampah keluarga Song." Katanya, menatap ayah dan anak itu, dan berkata dengan dingin, "Kalian berdua adalah sampah keluarga Song. Kamu telah melakukan kejahatan yang begitu serius dan harus ditangani sesuai dengan hukum keluarga. Tidak ada gunanya bagi siapapun untuk menengahi." Kemudian, dia melihat Siang Yu yang berada di sampingnya berseru dan bertanya, "Yu tua, kamu telah berada di keluarga Song selama bertahun-tahun. Katakan padaku, bagaimana seharusnya kedua orang ini ditangani menurut hukum keluarga-keluarga Song?" Yu Bo berkata dengan tajam, "Menurut hukum keluarga-keluarga Song menurut pasal pertama, mereka yang membunuh satu sama lain akan dibunuh, mereka yang mencoba membunuh ayah mereka akan dibunuh." Song Rongrong sangat ketakutan sampai hampir pingsan. Dan berteriak, "Kakek, ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Bukan masyarakat feodal di masa lalu. Hak untuk membunuh kami, jika kamu membunuh kami, kamu akan menembak dirimu sendiri." Song Tianming juga tersedak dan berkata, "Ayah, jika Anda tidak ingin mengampuni kami, serahkan kami ke Departemen Kehakiman, biarkan Departemen Kehakiman menilai secara tidak memihak, tidak peduli berapa tahun mereka dihukum, kami semua mengakui." Song Tianming tahu betul bahwa kejahatan yang dilakukan oleh dirinya dan putranya, bahkan jika dituntut, tidak akan pernah menyentuh batas hukuman mati. Dia berpikir dalam hati, bagaimanapun, anakku dan aku tidak membunuh pembunuhan itu dengan tangan kami sendiri. Pembunuh yang sebenarnya adalah pembunuh yang pertama kali ditemukan Hashimoto di Jepang. Pada saat itu, jika aku dapat secara aktif memberi kompensasi kepada ketiganya, anggota keluarga korban, dengan pemahaman mereka, pengadilan pasti akan menurunkan hukuman ayah dan anak kami sebagaimana mestinya. Keluarga harus membayarnya 20-30 juta. Jika tidak memungkinkan, keluarga akan membayar 50 juta. Anggota keluarga mereka bahkan dapat memimpikannya kompensasi. Tersenyumlah dan bangun, ketika saatnya tiba, mereka pasti akan mengeluarkan surat pengertian dan membantu ayah dan anak kita untuk memohon ke pengadilan. Tuan Song juga tahu betul bahwa itu bukan masyarakat feodal bagaimanapun, dan hukum keluarga dari periode feodal jelas tidak berlaku sekarang. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan orang membunuh Song Tianming, Song Rongrong dan putranya di depan begitu banyak orang. Hati Song Wanting juga penuh dengan keterikatan saat ini. Dia secara alami membenci Song Tianming, Song Rongrong dan ayahnya. Namun, jika saya benar-benar ingin membiarkan diri saya memutuskan hidup dan mati mereka, saya benar-benar tidak ingin membunuh mereka. Di satu sisi, itu karena mereka semua adalah kerabat dan berhubungan darah. Di sisi lain, mereka juga khawatir jika hal-hal dilakukan terlalu buruk, itu akan membuat Tuan Song sedih. Song Wanting sangat mengenal kakeknya, dia tahu bahwa meskipun kakeknya keras, dia juga sangat membenci paman dan sepupunya saat ini. Namun, dia juga tahu bahwa di hati kakek, darah selalu lebih kental daripada air, dan dia tidak akan berharap untuk menghukum paman dan sepupunya dengan kematian. Memikirkan hal ini, dia memandang Ye Chen dan berkata dengan tulus,
Tuan Ye. Meskipun mereka telah melakukan banyak kesalahan, bagaimanapun juga mereka adalah anggota keluarga Song dan kerabat darah saya. Saya masih berharap Anda dapat menyelamatkan hidup mereka. Begitu kata-kata ini keluar, ketiga orang di tempat kejadian menghela nafas lega. Selain Song Tianming dan Song Honor, ada juga Song Jimo, orang tua Song. Song Tianming dan Song Rongrong tidak perlu dikatakan, tetapi bagi mereka, kata-kata Song Wanting sama saja dengan menyelamatkan hidup mereka. Adapun Tuan Song, dia sangat takut Song Wanting akan membunuh ayah dan anak itu karena kebencian. Tetapi di depan Ye Chen, dia tidak berani mengatakan dengan jelas bahwa dia ingin menyelamatkan nyawa ayah dan anak itu, jadi hidup dan mati ayah dan anak itu sepenuhnya ada di tangan Song Wanting. Sekarang, mendengar Song Wanting mengatakan itu, dia secara alami santai. Song Tianming bersujud dengan penuh semangat kepada Song Wanting, tersedak dan berkata, menginginkan rahmatmu untuk tidak membunuh, paman akan selalu ingat. Song Rongrong juga menangis dan berkata, ingin, terima kasih atas belas kasihanmu. Ye Chen juga mengharapkan hasil ini, menatap Song Tianming dan Song Rongrong yang penuh dengan orang yang selamat, dan berkata dengan tenang, ingin karena aku bilang aku mau untuk menyelamatkan nyawa anjingmu, maka aku secara alami harus menghormati maksudnya. Berbicara tentang ini, Ye Chen berkata dengan tajam, tapi seperti kata pepatah, kejahatan hidup tidak dapat dihindari, dan kejahatan berat sulit untuk dimaafkan. Anjing itu hidup dari kalian berdua meskipun bisa diselamatkan, kita masih harus menerima hukuman yang cukup. Song Tianming berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, yang mulia dan saya bersedia menyerahkan diri ke kantor polisi sekarang dan serahkan semuanya pada hukum, Song. Honor juga mengangguk berulang kali, ya, Tuan, ayahku dan aku akan menyerah sekarang, ayo pergi. Ye Chen mencibir dan berkata, kalian berdua punya ide yang sangat bagus. Biarkan kalian berdua menyerah, dan bahkan memenangkan plot untukmu untuk menyerah. Ketika hukuman datang, secara alami akan lebih lunak. Song Tianming buru-buru berkata, Tuan Ye, Anda memiliki banyak orang dewasa. Bahkan jika kami telah menyerah, kami akan dihukum setidaknya 10 tahun. Ye Chen melambaikan tangannya, lupakan saja, jangan menyerahkan diri, dan tidak perlu menyelesaikannya melalui jalur hukum. Ketika Tuan Song mendengar ini, dia bertanya, Tuan Ye, apa maksudmu? Ye Chen berkata, saya tidak dapat mempercayai ayah dan anak ini. Bahkan jika mereka dikirim ke penjara, mereka mungkin masih mengancam nyawa Wanting di masa depan. Jadi saya memikirkan solusi lain, yang tidak hanya dapat mempertahankan hidup mereka, tetapi juga mencegah mereka dari mengancam menginginkan. Song Tianming bertanya dengan gugup, Tuan Ye, Anda, apa solusi yang Anda sebutkan? Ye Chen berkata dengan keras, Song Tianming, saya berencana untuk mengirim Anda berdua jauh, mengirim Anda ke tempat yang aneh, sehingga kamu tidak akan pernah bisa kembali. Ketika Song Tianming dan Song Rongrong mendengar kata-kata ini, hal pertama yang mereka pikirkan adalah ayah dan anak dari keluarga Wei. Karena mereka menyinggung Ye Chen, ayah dan anak itu masih berada di kaki Gunung Changbai. Musim dingin ini sangat dingin, dan suhu di kaki Gunung Changbai 20 hingga 30 derajat di bawah nol atau bahkan lebih rendah. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana ayah dan anak itu bertahan sampai sekarang. Bersambung.